Episode 100 Aku bisa melihat segalanya. Apa yang harus kita lakukan? Bisik Teresa. Biarkan mereka bertarung, kata Stella. Kita tembak saja beberapa kali dari belakang. Giovanna, yang terkapar di salju, kembali berbicara di balik kerah jaket musim dinginnya. Xia Feng dan anak buahnya sudah melawan pasukan khusus. Saat itu, Sukino Anko tiba-tiba berteriak, "Ah!" dan ambruk ke salju. Setetes darah mengalir dari tubuhnya, membuat salju menjadi merah. Suara Giovanna terdengar gelisah. Pasukan khusus telah membunuh salah satu anak buah Xia Feng. Tidak. Raung Xia Feng, berguling-guling dan merangkak ke sisi Sukino Anko. Ia mengguncang bahunya. Kau tidak boleh mati. Bangun. Sukino Anko tidak bereaksi, tetapi ia berkedip sedikit. Aku akan membunuh mereka. Yelena bergegas maju dengan panik, menggunakan batang pohon sebagai perlindungan dan menembak dengan senapan serbu swiftnya. Kembalilah. Raung Xia Feng. Bahaya. Begitu ia selesai berbicara, Yelena jatuh ke tanah. Tidak, Xia Feng hampir gila. Angumihan mengeluarkan meriam Cerberus, mengisinya, dan menembakkan satu tembakan beruntun ke posisi musuh. Dua agen FA langsung terpental ke udara. Satu terbelah dua, usus, jeroan, jari-jari putus, dan pecahan tulang berserakan di tanah. 4 agen FA lainnya roboh. Satu meriam Cerberus setara dengan tank kecil. Dengan daya tembak terbatas, mereka tak mampu mempertahankan barisan. Meninggalkan daging beruang, keempat agen FA mundur lebih jauh ke dalam hutan, menembak membabi buta. Mau pergi? Tanyakan pada senjataku apakah diizinkan. Xia Feng mencibir, dan jarinya menarik pelatuk senapan runduk XL2500 di depannya. Bang! Sebuah peluru penembus lapis baja ditembakkan, langsung menembus batang pohon dan menembus dada seorang agen FA. Meskipun pohon itu menyerap sebagian besar benturan, tubuh agen FA itu tetap terlempar ke udara oleh peluru penembus lapis baja, kehilangan separuh kepalanya dan jatuh ke tanah. Melawan penembak jitu terkuat di dunia dengan kekuatan clairvoyance dalam jarak 50 meter praktis seperti mengakhiri hidup. Bang! Bang! Hampir bersamaan, Angumihan dan Saimu melepaskan tembakan. Kedua agen FA itu jatuh ke tanah setelah tembakan terdengar. Angumihan menggunakan senapan serbu gale, tetapi tembakannya setara dengan senapan runduk. Dia adalah penembak jitu tim zodiak, dan kekuatan tembakannya saja sudah pantas menyandang gelar tersebut. Dalam sekejap, hanya 1 dari 6 agen FA yang tersisa. Alessio mengangkat pistolnya untuk menembak, tetapi Xia Feng menekan pelatuknya. Biarkan salah satu dari mereka hidup. Dia akan membawa kita ke tempat persembunyian Yemosha. Karena kita sudah di sini, seseorang harus menyampaikan berita ini kepada Yemosha. Alessio mengangkat bahu. Membosankan sekali. Aku di sini bukan untuk bersenang-senang. Saat itu, Gray dan Russo bersaudara, yang bersembunyi di belakang, maju. Bos, bagaimana dengan mereka? Angumi menunjuk dengan cemberut ke arah mayat Sukino Anko yang terbaring di salju. Kemudian, tatapannya beralih ke mayat Yelena di arah lain, dengan raut wajah sedih. Xia Feng mendesah. Ini medan perang. Kita tidak punya waktu untuk mengurus mayat mereka. Mereka akan mengerti. Ayo pergi. Kita harus mengikuti jejak orang itu ke Yemosha. Gray dan Russo bersaudara membuat tanda salib dan dengan khusyuk berdoa. Bapa yang penyayang, Engkau telah memilih mereka. Sebelum mereka sempat menyelesaikan kalimatnya, Xia Feng menyela mereka. Ayo pergi. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Mereka bukan Katolik. Giovanna memelototi Xia Feng. Di mata Tuhan yang Maha Suci, semua orang adalah hambanya. Dia berbelas kasih kepada semua orang. Stella berkata, mereka mati untukmu. Apa kau tidak punya rasa terima kasih? Xia Feng berkata, kalau begitu adakan upacara untuk mereka di sini. Kita pergi. Anggota tim zodiak mengikuti Xia Feng keluar. Gray dan Russo bersaudari saling berpandangan, lalu meninggalkan upacara dan melanjutkan pengejaran mereka lebih dalam ke hutan, mengikuti Xia Feng dan anggota tim zodiak. Giovanna melirik tubuh Yelena dan berbisik di kerah jaket musim dinginnya. Dia kehilangan satu lagi. Medan di hutan berangsur-angsur menanjak, dan ski menjadi beban. Xia Feng dan anggota tim zodiak membuang ski mereka dan, sambil membawa ransel berat mereka, berjalan tertatih-tatih lebih dalam ke hutan. Di depan, sekitar 1 kilometer jauhnya, tampak sebuah puncak yang tinggi. Puncak yang tertutup salju dan hutan yang menutupi lereng gunung tampak samar-samar. Agen FA yang dibebaskan telah meninggalkan jejak di salju, dan jejak itu mengarah kembali ke puncak. Apakah dia akan membawa kita ke arah yang berlawanan? Tanya Angumihan, atau mungkin dia sengaja menjebak kita. Xia Feng berkata, dia pasti membawa komunikator FA. Saat kita tiba, dia akan meneruskan informasi ini kepada Yemosha. Jadi, kemanapun dia membawa kita akan bertemu Yemosha. Apakah penting dia menuju tempat persembunyian Yemosha atau jebakan? Angumihan tertegun sejenak, lalu menyeringai. Benar.
Kita di sini untuk membunuhnya. Dia hanya perlu menunjukkan dirinya. Mata Saimu sempat berkilat khawatir, tetapi kata-kata Xia Feng menenangkannya. Kegugupannya mereda. Dia tahu tentang pertempuran Xia Feng di Tawang, Provinsi Barat. Xia Feng sendirian menghabisi lebih dari 90 agen, prajurit pasukan khusus, prajurit profesional, dan pembunuh bayaran. Dengan pemimpin seperti itu, apalagi yang perlu dikhawatirkannya? Kenyataannya, Xia Feng tidak peduli apakah itu tempat persembunyian atau jebakan. Jangkauan penglihatannya mencapai lebih dari 4.000 meter, memungkinkannya melihat dengan jelas tempat yang bahkan penembak jitu berteleskop pun tak bisa melihatnya. Dikombinasikan dengan kemampuannya melihat menembus hutan, bahkan musuh yang bersembunyi di hutan pun tak akan bisa bersembunyi. Dengan pemikiran ini, apa ia takut FA memasang jebakan di depan? 500 meter. Jauhnya, Xia Feng tiba-tiba mengangkat tangan. Keempat anggota tim zodiak segera bubar, mencari perlindungan masing-masing. Xia Feng juga berjongkok di bawah batang pohon dan melambaikan tangan kepada Giovanna, yang bersembunyi di baliknya. Giovanna, tanpa rasa takut, bergerak ke sisi Xia Feng dan berbisik, "Apa yang kau lakukan? Bukankah kita sudah sepakat untuk datang memberi dukungan begitu mendengar suara tembakan? Kita sudah berhadapan dengan FA, jadi mengapa pasukanmu belum muncul?" Tanya Xia Feng. Bagaimana aku tahu?" Suara Giovanna bergetar. Mungkin sesuatu yang tak terduga telah terjadi. Xia Feng menatap tajam ke arah Giovanna. "Kau tidak bercanda, kan? Aku sudah kehilangan 2 orang, dan orang-orangmu bersembunyi di tempat lain, tidak mau berkontribusi. Kalau begitu, kenapa aku harus memberimu 50 juta dolar? Kenapa aku harus memberimu relik itu?" Giovanna menghindari tatapan agresif Xia Feng. "Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku yakin orang-orang kami tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian. Percayalah padaku, aku berjanji padamu demi kehormatan seorang ksatria." Xia Feng berkata dengan dingin, "Kalau begitu aku juga berjanji padamu dan ksatria Hospitaler MU sebagai rekan bahwa jika kau mencoba berbuat curang, kau tidak akan mendapatkan apa-apa." "Bos, ada seseorang di depan." Suara Saimu terdengar tegang dan cemas. Xia Feng benar-benar melihat seseorang bergerak maju, itulah sebabnya dia menghentikan tim. Angumihan melepas senapan runduk XL2500-nya dari bahu, membidik, dan segera mengerutkan kening. "Terlalu jauh. Terlalu banyak pohon. Aku tidak bisa menembak. Sasarannya terlalu jauh, sehingga peluru harus menempuh jarak tertentu sebelum mengenainya. Di lingkungan yang penuh rintangan, beberapa titik tembak yang diprediksi akan terhalang, dan saat peluru mencapainya, target sudah bersembunyi. Oleh karena itu, penembak jitu sebenarnya cukup pasif dalam pertempuran di hutan. Inilah sebabnya penembak jitu sering membawa pistol. Dalam keadaan tertentu, pistol bisa lebih efektif daripada senapan runduk. Namun, tepat ketika Angumihan merasa tak berdaya, Xia Feng tiba-tiba berdiri, mengarahkan senapannya, dan menarik pelatuknya, melepaskan peluru tanpa ragu. Tembakan terdengar, dan peluru penembus lapis baja yang diformulasikan khusus melesat keluar, menempuh jarak 500 meter sebelum menembus batang pohon. Kemudian, agen FA, yang baru saja bergerak di balik pohon, jatuh tertelungkup di salju, dengan lubang berdarah seukuran mangkuk di dadanya. Mengamati pemandangan ini melalui teropong senapan runduk XL2500-nya, Angumihan tertegun, hampir lupa bernapas. Tak jauh di belakang Xia Feng, Teresa, yang mengamati musuh melalui teleskop, mengangangkan rahangnya tanpa suara. Di dunia penembak jitu, siapa yang berani mengklaim tempat pertama ketika Xia Feng berada di posisi kedua? Bang, bang, bang. Dada, dada. Camp FA tiba-tiba bergejolak, dan seseorang melepaskan tembakan membabi buta. Peluru beterbangan tanpa arah menembus hutan, menimbulkan suara yang mengerikan, tetapi tidak berpengaruh. Xia Feng berkata dengan suara berat, "Mereka masih punya 9 orang. 3 di sayap kiri, 3 di kanan, dan 3 sisanya di tengah, menembaki kita. Bersiaplah untuk menghadapi mereka." Angumihan dan Saimu kemudian bergerak ke kiri. Alessio dan Erdemutu bergerak ke kanan. Giovanna akhirnya tersadar. "Orang yang kau lepaskan itu membawa kita ke dalam jebakan. Tapi, kau melihat mereka bahkan sebelum mereka dipasang. Bagaimana kau melakukannya?" Xia Feng menunjuk ke langit. "Tuhan memberiku petunjuk, yang memungkinkanku untuk melihat musuh sebelumnya." Giovanna terdiam. Xia Feng tiba-tiba memeluk Giovanna dan melemparkan mereka ke salju. Boom! Sebuah roket menghantam batang pohon dan meledak, mengirimkan semburan udara panas yang melesat dari punggung mereka ke kejauhan. Xia Feng turun dari tubuh Giovanna, mengangkat senjatanya, dan menarik pelatuknya, menyelesaikan gerakan yang direncanakannya dalam sepersekian detik. Sedetik kemudian, agen FA yang menyerang dengan roket itu terbanting ke tanah oleh peluru dari senapan runduk XL2500-nya, yang telah merobek separuh lehernya. Teresa, yang mengamati musuh melalui teropong, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Xia Feng. Matanya tertuju pada monster itu.
Xia Feng mengulurkan tangan dan menepuk pinggul Giovanna, seringai di wajahnya. Kau berutang nyawa padaku. Beri aku blow malam ini, bagaimana? Itu adalah gestur yang sembrono, dan bahasanya vulgar. Tetapi kali ini Giovanna tidak bereaksi sama sekali. Pikirannya masih memutar ulang kejadian saat itu, dan dia tidak mengerti bagaimana Xia Feng bisa mengetahui serangan roket itu. Xia Feng dalam pertempuran memberinya perasaan aneh ia bukan manusia, melainkan dewa yang maha hadir dan maha kuasa. Sebuah pertanyaan juga muncul di benak para saudari Grey dan Russo. Dan pertanyaan itu terus menghantuinya, apakah para ksatria Hospitaler benar-benar ingin menjadikan orang seperti itu musuh? Target di sebelah kiri telah dilenyapkan. Suara angumihan terdengar. Roger Ted, support the right wing. Xia Feng memberi perintah. Boom! Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar dari sebelah kiri, dan asap serta salju mengepul. Halo? Halo? Teriak Xia Feng, meraih komunikator yang tergantung di bahunya. Kalian semua baik-baik saja? Jawab aku. Tak ada yang menjawab. Sialan. Xia Feng meninju pohon di depannya dengan keras. Ia menghancurkan sepotong kulit kayu, tetapi tinjunya juga patah, dan darah mengalir deras. Bos! Mereka mundur. Suara Alessio terdengar. Xia Feng menyerbu maju dengan senapan runduk XL2500-nya. Bunuh mereka. Para saudari Grey dan Russo saling berpandangan lalu bergegas keluar. Dia punya 2 orang lagi, dan yang dibawanya biasa saja. Giovanna merendahkan suaranya. Tapi dia mengerikan. Bang, bang, bang. Di tengah suara tembakan, seorang agen FA yang mundur jatuh ke tanah. Setelah menghabisi satu target, Alessio, yang maju dengan cepat, menjerit dan jatuh ke tanah. Di tengah salju yang membeku, sebuah tembakan terdengar, dan agen FA terakhir yang melarikan diri jatuh ke tanah. Ardemutu, si penembak, juga jatuh sambil memegangi dadanya. Tidak ada yang melihat bagaimana dia ditembak. Baru ketika tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, Grey dan Russo bersaudara menyadari bahwa dia telah ditembak. Xia Feng bergegas maju, menjatuhkan senjatanya. Dia memegang kepala Ardemutu, air mata menggenang di matanya. Suaranya tercekat oleh isak tangis. Jangan mati, kumohon jangan mati. Bos, cepat kembali, jangan tinggal di sini, aku tidak tahan lagi. Paf! Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Ardemutu memuntahkan seteguk darah. Xia Feng mencengkeram dadanya dengan gugup, darah merembes dari sela-sela jarinya. Kembalilah. Itulah kata-kata terakhir Ardemutu. Ia memejamkan mata, dan betapapun Xia Feng memanggilnya, ia tak menjawab. Ayo pergi dari sini. Giovanna mengangkat Xia Feng dari tanah. Xia Feng mendorongnya hingga terduduk. Anak buahku sudah mati. Aku ingin balas dendam untuk mereka. Giovanna berteriak padanya, tenang. Pasukan khusus bisa membunuh kita kapan saja. Kita dalam bahaya di sini. Berbahaya? Emosi Xia Feng sedikit tak terkendali. Anak buahku sudah mati, dan kau tidak terluka. Kau dalam bahaya apa? Kau dalam bahaya apa? Inikah semangat kesatriaan ksatria Hospitaler? Kau hanyalah pengecut. Giovanna merasa bersalah dan tak bisa berkata-kata. Ia mencoba berdiri, tetapi Xia Feng menamparnya balik. Emosinya tak terkendali, seperti anak kecil. Teresa berdiri di depan Giovanna, dengan marah berkata, apa maumu? Kami bukan musuhmu. Kami juga berjuang. Apa kau pikir kami hanya akan puas jika kami mati juga? Apa kau pikir itu adil? Cukup. Berhenti berdebat. Yemosha pasti ada di dekat sini. Dia pasti senang melihat kita seperti ini. Rosa meraung. Kita harus pergi dari sini. Suara Stella dipenuhi kecemasan. Xia Feng mengambil senapan runduk XL2500 dari tanah. Ia menyeka air matanya dan mengulurkan tangan kepada Giovanna. Maaf, aku terlalu impulsif. Kematian mereka tidak ada hubungannya denganmu. Itu kekuatan FA. Giovanna meraih tangan Xia Feng dan berdiri. Aku bersumpah, kami pasti akan membunuh Yemosha. Stella juga berkata, anak buahmu mungkin sudah mati, tapi kau masih punya kami, para ksatria Hospitaler. Kau tidak berjuang sendirian. Xia Feng mengangguk. Ayo pergi. Mereka berlima melanjutkan perjalanan menuju gunung di ujung hutan. Giovanna tertinggal di belakang kelompok itu lagi dan berbicara ke komunikator yang tersembunyi di balik pakaian musim dinginnya. Dia sendirian sekarang. Kita menuju markas Yemosha. Jaraknya sekitar 700 meter. Kita akan sampai di sana dalam setengah jam dan bisa memulai gerakan selanjutnya. Cari cara untuk menundanya. Jangan biarkan dia mendekati markas Yemosha. Aku akan segera sampai. Suara Arthur terdengar dari penerima mikro di telinga Giovanna. Oke. Giovanna mengakhiri panggilan dan tiba-tiba memegangi perutnya. Tunggu sebentar. Xia Feng balas menatapnya. Apa yang kau lakukan? Perutku sakit.
Aku tidak tahan lagi. Tunggu sebentar. Giovanna berlari ke balik pepohonan, tampak sangat cemas. Xia Feng mengerutkan kening. Ada apa? Ketiga wanita lainnya menatapnya dengan bingung, tak satu pun dari mereka berkata sepatah kata pun. Giovanna berlari ke balik pepohonan, membuka ikat pinggangnya, melepas celananya, dan berjongkok di tanah. Ia tidak berencana melakukan ini, tetapi kemampuan observasi Xia Feng yang luar biasa yang ditunjukkan di medan perang tiba-tiba terlintas di benaknya, dan saat itu juga, ia berubah pikiran. Untuk menghindari kecurigaan Xia Feng, ia harus berkorban. Maka, pantat putih besarnya muncul di hutan Siberia. Salju putih, pantat putih, angin dingin, dan mayat-mayat berserakan di hutan pemandangan itu begitu mencekam. Suara mendesis keluar dari balik batang-batang pohon. Uap, yang dihasilkan oleh air panas yang mencairkan salju dan panas yang bertemu dengan udara dingin, juga mengepul dari balik batang-batang pohon, seperti kabut tipis di pagi hari. Xia Feng menatap pepohonan. Apa yang kau lihat? Stella berdiri di depan Xia Feng. Xia Feng mendengus dingin, kau pikir aku masih tertarik pada hal semacam itu? Cepat ikuti aku. Aku akan naik dan melihatnya. Ia berbalik dan pergi. Tunggu. Bagaimana bisa kau meninggalkan kami? Stella melirik cemas ke arah Giovanna. Xia Feng tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan tertatih-tatih di salju, ekspresinya tegas dan tatapannya dingin menakutkan. Rosa, Stella, dan Teresa membeku di tempat, ragu apakah harus menyusul Xia Feng atau menunggu sampai Giovanna selesai. Giovanna berlari keluar dari balik pepohonan, sambil mengikat-ikat pinggangnya. Ia diam-diam cemas. Berpura-pura sakit perut tidak akan berhasil, jadi trik apalagi yang akan ia gunakan untuk menahan Xia Feng? 10 menit kemudian, pukul 3, sebuah tim yang terdiri dari 30 orang menyeberang. Arthur, sang pemimpin tim, berjalan sambil berbicara di telepon satelit. Anak buahnya telah hancur lebur dalam pertempuran melawan FA. Aku sudah menyuruh Giovanna dan yang lainnya untuk menahannya. Aku akan menangkapnya dalam waktu setengah jam. Dia pasti tidak akan lolos kali ini. Dia menghadapi lebih dari 100 orang dari kita, ditambah FA, sendirian. Dia pasti tidak tahu bahwa anggota FA yang tersisa adalah pasukan elit. Kalau tidak, anak buahnya tidak akan musnah secepat itu. Bahkan bagi kita, akan butuh pengorbanan besar untuk menghabisi belasan elit FA itu. Setelah 2 pertempuran, pasukan Yamosa hampir habis. Aku telah memerintahkan 2 tim lainnya dan pasukan di benteng untuk melancarkan serangan umum. Ya, aku akan menghubungimu segera setelah kita menangkap Xia Feng. Arthur mengakhiri panggilan, tak mampu menahan senyum. Pada titik ini dalam rencananya, Xia Feng praktis menjadi sasaran empuk. Pasukan Hospitaler maju dengan cepat mencapai lokasi baku tembak pertama. Komandan Ksatria Agung, ada mayat di sana. Seseorang mengerahkan pistol ke mayat Sukino Anko. Itu mayat wanita Xia Feng. Biarkan dia sendiri. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Lari! Desak Arthur. Para ksatria Hospitaler mengikuti jejak di salju, berlari ke arah Xia Feng pergi. Arthur melangkah melewati mayat Yelena, tatapannya terpaku pada wajahnya. Wajahnya benar-benar tak berdarah, noda darah merah tua masih menempel di sudut mulutnya. Tatapannya berhenti sejenak sebelum ia mengalihkan pandangan, dan ia seperti biasa membuat tanda salib. Derap langkah kaki berderap di salju, mengaduk gumpalan salju. Angin bersiul di antara pepohonan. Tepat ketika para ksatria Hospitaler terakhir lewat, Yelena dan Sukino Anko, yang telah terbaring di tanah, diam-diam turun, mengangkat senapan mereka, dan menarik pelatuknya. Bang, bang, bang. Senapan serbu gale yang dibungkam itu tidak bergetar, tetapi peluru-peluru panas berkobar dari moncongnya. Para ksatria Hospitaler, yang berlari di belakang, terkapar di tanah seperti gandum. Mereka yang berada di tengah dan depan, merasakan ada yang tidak beres, buru-buru berbalik. Namun, sebelum mereka sempat melepaskan satu tembakan pun, peluru-peluru senyap menembus tubuh mereka dari samping dan depan. Darah berceceran, dan salju mencair. Seluruh pertempuran, dari awal hingga akhir, hanya berlangsung kurang dari 5 detik. 5 detik yang lalu, ini adalah pasukan yang bersemangat dan kuat. Mereka adalah pasukan elit Ksatria Hospitaler, yang bisa dipertahankan Arthur untuk menangkap Xia Feng. Namun sekarang, mereka terbaring selamanya di atas salju Siberia yang dingin. Dalam 5 detik, hanya 3 dari seluruh tim Ksatria Hospitaler yang melepaskan beberapa tembakan, tetapi tidak satu pun yang mengenai sasaran. Bukan karena akurasi tembakan mereka buruk, melainkan karena mereka ditembaki dari keempat arah, membuat mereka sama sekali tidak yakin kemana harus menembak. Dalam keraguan sesaat itu, nyawa mereka direnggut oleh senapan serbu Swift. Arthur adalah satu-satunya yang tersisa di antara seluruh kontingen Hospitaler. Ia masih hidup, tetapi pikirannya kosong, seperti zombie tak berjiwa. Alessio dan Angumihan muncul dari hutan di sebelah kiri, dengan senjata di tangan, dan menyerang Arthur.
Saimu muncul dari sebelah kanan, juga mendekati Arthur. Erdemutu adalah yang terakhir muncul, mendekati Arthur dari arah Xia Feng pergi. Arthur berbalik dan melihat dua mayat yang dilihatnya sebelumnya. Melihat wajah Tsukino Kyoko dan Yelena, semuanya menjadi jelas baginya. Ia telah memeras otak untuk mengelabui Xia Feng agar datang ke Siberia, menganggapnya sebagai mangsanya. Tetapi sebelum ia sempat menangkap mangsanya, ia jatuh ke dalam cengkraman mereka. Adakah yang lebih ironis? Apa yang kau lakukan? Arthur tiba-tiba meraung. Kami di sini untuk membantumu. Kenapa kau melakukan ini? Letakkan senjatamu. Bentak Alessio dalam bahasa Italia. Brengsek. Siapa yang memberiku perintah? Arthur mengangkat senapan blitz-nya. Dengan suara dentuman pelan, sebuah peluru melesat keluar dari senapan blitz Angumihan, langsung mengenai pergelangan tangan Arthur. Senapan blitz Arthur jatuh ke tanah. Rasa takut yang sebelumnya terpendam tiba-tiba meledak, dan darah mengalir dari wajahnya. Bersikaplah baik dan kau akan selamat. Jika tidak, aku akan menggorok lehermu, kata Alessio. Arthur menatap kosong ke arah rekan senegaranya, pikirannya kosong. Kemudian Erdemutu tiba-tiba membuka mulutnya, dan sebuah jarum melesat keluar, menusuk leher Arthur. Tubuh Arthur bergoyang, lalu matanya tertutup dan ia jatuh ke tanah. Erdemutu menggembungkan pipinya dan meniup tabung logam itu, mengirimkan suara yang tajam, seperti kicauan burung, melalui tabung logam itu. Ini adalah sinyal bahwa pertempuran telah berakhir. Suara itu bergema jauh. Selesai. Yelena menendang Arthur, yang terbaring di tanah. Kau membuatku berbaring di salju begitu lama. Kau tahu betapa dinginnya di sini? Kau akan menderita karena berkomplot melawan kita. Alessio mengangkat Arthur dan menggendongnya di pundaknya. Ayo pergi. Sekarang kita tinggal menunggu bosnya selesai. Yelena berkata, aku sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa membunuhnya adalah Long Bing, kedua wanita Jerman itu, dan Fan Fan itu. Mungkin, aku lupa namanya, tapi jelas bukan Yemosha. Kelima orang lainnya menatapnya dengan bingung. Yelena mengangkat bahu. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Mendengar suara yang terdengar seperti kicauan burung, Xia Feng tersenyum, dan beban berat di hatinya perlahan jatuh ke tanah. Ia menoleh ke belakang, ekspresinya sedikit gugup. Kukira aku mendengar suara tembakan tadi. Apa yang terjadi? Xia Feng juga menoleh ke belakang. Aku tidak melihat apa-apa. Orang-orangmu pasti sudah tiba dan terlibat baku tembak dengan FA. Stella berkata, bukankah kau dan orang-orangmu sudah membunuh semua musuh di daerah itu? Xia Feng berkata, kalau begitu aku tidak tahu. Apa mereka bertemu beruang? Aduh. Giovanna kembali memegangi perutnya. Tunggu sebentar. Ia berlari ke balik pepohonan di dekatnya. Salju dan bokong putih, air panas dan udara dingin sebuah adegan erotis kembali tersaji di sudut Siberia ini. Seorang ksatria wanita, berjongkok di tanah sambil mendengkur, berbicara ke komunikator di mantel musim dinginnya. Komandan Ksatria Agung, kita mendekati benteng Yamasa. Tak seorang pun menjawab. Komandan Ksatria Agung? Masih tak ada jawaban. Hati Giovanna mencelos. Xia Feng melangkah 2 langkah ke samping, memilih posisi di mana ia bisa melihat Giovanna. Ia berteriak, Nona Giovanna, apa yang kau makan tadi malam? Apa kau sakit? Stella berdiri di depan Xia Feng, matanya yang biru terbelalak lebar. Apa yang kau lihat? Pantat adikmu, kata Xia Feng, seringai tersungging di sudut mulutnya. Putih sekali. Stella, kau pikir aku tidak sopan? Akan kutunjukkan padamu. Kotor, kata Teresa, tatapannya tajam. Xia Feng tertawa. Apa kau mengulur waktu? Apa kau menunggu seseorang? Atau kau punya rencana yang tidak kuketahui? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Rosa berkata dengan marah. Kita sekutu. Kita membantumu. Xia Feng mencibir. Membantuku? Aku membayarmu 50 juta, ditambah relik yang kau inginkan. Bantuanmu tidak sia-sia. Berhenti berdebat. Giovanna muncul dari balik pepohonan, celananya terangkat. Tuan Xia, tolong jangan pertanyakan ketulusan kami. Kami memiliki keyakinan yang teguh. Kami bukan seperti yang kau pikirkan. Xia Feng merentangkan tangannya dan berbalik untuk berjalan menuju kaki gunung. Ia tidak ingin berdebat dengan mereka. Ia yakin mereka memiliki keyakinan, tetapi mereka tidak memiliki integritas. Keyakinan dan integritas adalah 2 hal yang berbeda. Apa yang terjadi? Rosa merendahkan suaranya. Mengapa orang-orang kami belum datang? Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan memasuki posisi FA. Jika kita terlibat baku tembak dengan FA, konsekuensinya tidak akan terduga, kata Teresa. Jika terjadi baku tembak, Xia Feng bisa saja ditangkap oleh FA, atau bahkan dibunuh oleh Yemosha. Apapun hasilnya, akan merugikan para ksatria hospitaler. Rosa, Teresa, dan Stella memusatkan perhatian mereka pada Giovanna.
Giovanna menggelengkan kepala, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Kita tidak bisa masuk. Bagaimana mungkin? Tanya Teresa. Giovanna berkata, sekarang kita hanya bisa berharap FA telah menggunakan pengacau untuk memutus komunikasi kita. Kalau tidak, Xia Feng berbalik. Hei, kalian mau pergi atau tidak? Berhenti bicara. Kita sudah membuatnya curiga. Giovanna berjalan menuju Xia Feng. Melanjutkan langkahnya, keempat wanita itu sesekali menoleh ke belakang, tetapi orang yang mereka harapkan tak kunjung muncul. Setengah jam berlalu. Kaki gunung terbentang di depan mereka, tertutup rapat oleh vegetasi dan diselimuti salju tebal. Melihat ke atas, mereka tidak melihat siapapun di gunung atau bersembunyi di hutan. Jangan pergi lebih jauh, kata Giovanna. Kami yakin ini markas FA. Yemosa dan anak buahnya ada di gunung ini. Tunggu sampai anak buah kita menyelesaikan pengepungan, lalu serang, kata Stella. Xia Feng tiba-tiba meraung, aku Xia Feng aku datang. Keempat wanita itu terkejut. Tanpa menunggu siapapun menghentikannya, Xia Feng mengangkat senapan serbu Swift-nya dan menembak ke udara. Lalu meraung, Yemosa, bukankah kau yang memintaku datang? Aku datang. Keluar. Apa dia gila? Pikiran yang sama terlintas di benak Gray dan Russo bersaudara secara bersamaan. Suara tembakan dan raungan Xia Feng menggema di pegunungan dan hutan, hingga jauh. Jika Yemosa benar-benar ada di gunung ini, dia pasti sudah mendengar suara Xia Feng dan tembakan-tembakan provokatif itu. Giovanna bergegas maju dan meraih pistol Xia Feng. Apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Xia Feng menatap lereng bukit, senyum aneh tersungging di wajahnya. Sudah terlambat. Dia dan anak buahnya sudah ada di sini. Stella mengikutinya, mengangkat teropongnya. Melalui teropong, ia bisa melihat pergerakan di lereng bukit. Beberapa pria bersenjata berseragam kamuflase salju sedang bergerak menuruni lereng. Mata Xia Feng dengan cepat mengamati kedua sisi, dan ia bisa melihat pergerakan di kedua sisi lereng bukit. Ada tidak kurang dari 30 pria bersenjata di kedua sisi. Intelijen Hospitaler salah. Tadi malam, ia menguping panggilan video Arthur dengan Angelio. Arthur mengklaim bahwa pasukan khusus masih memiliki lebih dari 20 anggota. Ia telah membunuh lebih dari selusin orang dalam perjalanan ke sini. Tetapi sekarang Yemosha masih memiliki lebih dari 30 orang bersamanya. Dengan kecakapan tempur para agen lepas pasukan khusus dan keunggulan medan, Yemosha tidak takut akan serangan dari Hospitaler dan tentara bayaran. Sepertinya Yemosha hanya bermain aman, menunggu kedatangannya. Mereka terlalu jauh untuk melihat Yemosa, tetapi Xia Feng yakin ia berada di antara para pria bersenjata yang turun. Senyum sinis tersungging di bibir Xia Feng. Rencana Yemosa tidak terlalu cerdik. Rencana itu hanya memanfaatkan hasrat balas dendamnya dan kepercayaan diri Teresa pada kekuatannya sendiri. Mereka datang. Ya Tuhan, mereka masih punya lebih dari 30. Stella panik. Informasi kita sebelumnya salah. Bagaimana mungkin mereka masih punya begitu banyak? Rosa juga mulai gugup. Bersiap untuk pertempuran. Seru Giovanna. Percuma saja. Kita hanya berlima. Kita bukan tandingan mereka. Suara Teresa tegang dan diwarnai ketakutan. Xia Feng adalah satu-satunya anggota yang tenang dan kalem dari kelima orang itu. Dia berkata dengan tenang, FA ada di sini. Aku target mereka. Kalian masih punya waktu untuk kabur. Rosa membalas dengan marah, kami para ksatria Hospitaler tidak pernah lari dari medan perang. Ini semua salahmu. Kenapa kalian tidak mengikuti rencana kami? Kenapa kalian memancing Yemosa dan anak buahnya ke sini? Teresa juga geram. Xia Feng mengangkat bahu. Kalau kita tidak memancingnya turun, apa kita masih harus mengepung? Yemosa dan pasukannya menduduki dataran tinggi, mendominasi wilayah itu. Sulit bagi kita untuk menyerang mereka. Aku tak tega melihatmu mati. Kau adalah hadiah dari ksatria Hospitaler, seperti para wanitaku. Diam, kata Stella dengan marah. Apa kau masih berani bicara seperti ini? Kami adalah para ksatria Hospitaler, bukan kargo, dan tentu saja bukan para wanitamu. Suara Teresa dipenuhi amarah. Xia Feng tersenyum. Kargo atau para ksatria? Kalian adalah hadiah dari ksatria Hospitaler. Ia mengangkat senapan serbu Swift-nya lagi dan menembak ke udara. Bang, bang, bang. Suara tembakan yang memekakan telinga memecah keheningan dan sekali lagi menandakan lokasi pasukan khusus. Kau gila, teriak Giovanna. Xia Feng berkata, jika kau ingin selamat, segera kirim Arthur dan pasukannya untuk bertempur. Dia, Giovanna ragu-ragu. Ia telah mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Baiklah, anggap saja dia sudah mati, kata Xia Feng. Siapa yang harus memimpin pasukan Hospitaler sekarang? Giovanna ragu-ragu sebelum berkata, kami berempat. Xia Feng berkata, baiklah, kurasa kau punya ide terbaik. Anggap saja Arthur telah dibunuh oleh pasukan khusus. Pasukanmu membutuhkan seorang pemimpin,
Jadi kaulah pemimpinnya. Segera perintahkan pasukanmu untuk bergabung dalam pertempuran. Giovanna tidak bergerak, ragu-ragu. Xia Feng berkata dengan tegas, jika tidak, pasukanmu akan mati di sini, begitu pula kami. Kirim pasukanmu ke sini, dan kami akan menghadapi pasukan khusus di sini. Pasukanmu unggul dalam jumlah dan perlengkapan. Giovanna melirik ketiga wanita lainnya, dan keempat wanita itu bertukar pandang. Kalian lanjutkan saja diskusi kalian. Aku mau ke kamar mandi. Xia Feng berbalik dan pergi. Keempat wanita itu memutar bola mata mereka ke arah punggungnya. Giovanna mengeluarkan komunikator dari jaket musim dinginnya, mengganti saluran, lalu berkata dengan suara berat, aku Giovanna. Aku menggantikan Arthur untuk memimpin pertempuran ini. Aku ingin kalian segera tiba di markas FA dan bergabung dalam pertempuran. Xia Feng berbalik dan berkata, katakan pada mereka aku akan menawarkan hadiah 500.000 untuk membunuh seorang anggota FA, hadiah 1 juta untuk membunuh seorang pemimpin. Jika Yemosha terbunuh atau ditangkap hidup-hidup, aku akan menawarkan hadiah 10 juta. Giovanna kemudian menyampaikan pesan Xia Feng. Bagi Xia Feng, para ksatria hospitaler elit praktis telah pergi. Hanya sekitar selusin personel bersenjata biasa yang tersisa, dan sebagian besar adalah tentara bayaran, pembunuh bayaran, dan anggota kelompok bersenjata. Mereka adalah orang-orang yang putus asa, dan mudah sekali membuat mereka berjuang demi hidup mereka uang. Lalu, apakah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang masih menjadi masalah baginya? Sebuah respons datang dengan cepat melalui komunikator. Xia Feng berjalan ke sepetak salju, membuka resleting celananya, dan menuangkan air ke atasnya. Sebuah kolom air membentuk parabola sepanjang 2 meter di udara, jatuh ke salju. Salju mencair dengan cepat, mengirimkan awan uap yang mengepul. Bisakah kau menyelesaikan masalahmu di tempat lain? Stella mengerutkan kening. Aliran air yang hampir lurus di udara tidak hanya membuatnya kesal, tetapi juga ketiga wanita lainnya. Kalian benar-benar tidak ada harapan. Bahkan di jam segini, kalian masih punya energi untuk membuat kami jijik. Teriak Rosa. Xia Feng melirik keempat wanita itu. Oke, aku akan pergi ke balik pepohonan. Ngomong-ngomong, apa kalian punya kertas? Aku punya peluru. Apa kalian mau? Teresa tak tahan lagi. Oke, aku akan pakai beberapa daun. Xia Feng merapatkan resleting celananya dan menuju ke balik deretan pepohonan. Cepat. Yemosha dan anak buahnya datang. Seru Giovanna cemas. Aku tahu, aku akan segera membereskannya. Suara Xia Feng menggema dari balik pepohonan. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Beberapa peluru melesat melewati kepala dan sisi tubuh keempat wanita itu. Keempat wanita itu jatuh ke tanah, lalu berpisah, menggunakan pohon dan batu sebagai perlindungan untuk membalas tembakan. Sialan. Setelah melepaskan beberapa tembakan, Giovanna berbalik dan berteriak ke arah Xia Feng. Mereka datang. Tidak ada yang menjawab. Tuan Xia? Masih tidak ada jawaban. Peluru berjatuhan seperti hujan, berdesing tanpa henti. Gray dan Russo bersaudara terjepit oleh tembakan FA. Keempat wanita itu membalas tembakan, sesekali melirik ke arah Xia Feng. Xia Feng masih belum muncul. Sepertinya ia sedang mengalami masalah sembelit. Sialan. Rosa meraung, Tuan Xia, apa yang masih kau sembunyikan? FA akan membunuh kita. Apa kau mau kita semua mati di sini? Suara Teresa menggema. Namun, betapapun cemas atau gugupnya keempat wanita itu, Xia Feng seakan menguap dari muka bumi, menghilang tanpa alasan. Sialan. Orang itu pasti meninggalkan salah satu dari kita dan kabur. Stella meninju salju di depannya, dan sebuah kawah tiba-tiba muncul di depannya. Itu memang jebakan. Jebakan yang dirancang khusus untuk wanita. Xia Feng memang telah lolos, menandai pertama kalinya ia meninggalkan rekan-rekannya di medan perang. Namun, para wanita Gray dan Russo adalah yang pertama menjebaknya, dan ia adalah yang terakhir menjebak mereka. Mereka telah bersekongkol dengan Arthur untuk mencelakainya, jadi mengapa ia harus bertarung bersama mereka? Paf! Paf, paf. Salju di depan Giovanna beterbangan menjadi hujan kepingan salju dan tanah. Peluru yang tiba-tiba datang hampir membunuhnya. Tanah di bawah salju memercik ke wajahnya, membakarnya. Ia menundukkan kepala, amarah yang terpendam akhirnya meledak. Xia Feng, aku akan menidurimu. Xia Feng telah meninggalkan mereka dalam situasi yang begitu putus asa, tetapi bahkan Sang Santo pun akan mengutuk. Rosa tiba-tiba muncul, senjatanya terangkat, dan ia menembak seorang pria bersenjata FA yang baru saja muncul dari balik pohon. Namun sedetik kemudian, rentetan peluru menyerempet kulit kepalanya. Boom! Dengan suara dentuman, dua pria bersenjata FA yang menembaki Rosa terlempar ke udara oleh sebuah granat. Bala bantuan akhirnya tiba, tetapi bukan Xia Feng, melainkan tentara bayaran, pembunuh bayaran, dan anggota milisi bersenjata, yang termotivasi oleh hadiah tersebut. Bunuh Giovanna meraung, mengangkat tangannya.
Bunuh mereka. Tuan Xia menawarkan hadiah 30 juta. 50 juta. Teresa berteriak dengan angka yang bahkan lebih dilebih-lebihkan. Itu bukan uang mereka, jadi mereka menghabiskannya tanpa berpikir dua kali. Hadiah besar selalu membangkitkan keberanian, dan segerombolan pria bersenjata, yang diliputi amarah, menyerbu posisi-posisi FA. Peluru, granat, roket, dan serpihan kayu berterbangan di langit bagai segerombolan belalang mabuk, melesat ke sana kemari. Para prajurit berjatuhan, beberapa terpental ke udara, beberapa kehilangan lengan dan kaki, yang lain menderita luka di kepala. Pertempuran berkecamuk, tetapi orang yang memprovokasi itu tidak ada di sini. Beberapa ratus meter jauhnya, bertengger di pohon pinus setinggi 30 meter, tangan kiri Xia Feng menghalangi cahaya dari langit, mengamati pertempuran dengan saksama. Melihat seorang penembak Eva tergeletak di tanah dengan kaki remuk, ia tak kuasa menahan diri untuk berdecak. Sungguh hebat. Bertempur di medan seperti ini, para bandit yang dipersenjatai artileri individu Cerberus seperti memiliki beberapa tank. Daya tembak Eva terlalu lemah, mustahil mereka bisa menahannya. Ia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan para tentara bayaran, pembunuh bayaran, dan anggota kelompok bersenjata yang bertempur di tengah keributan jika mereka mendengar kata-kata seperti itu. Seorang wanita tiba-tiba memasuki pandangannya, dan dalam sepersekian detik, senapan runduk XL-2500 miliknya menguncinya. Namun ia tidak menarik pelatuknya. Wanita itu adalah penembak FA, tetapi bukan Yamosa. Ia mengincar Yamosa, bukan salah satu anak buahnya. Ia tidak ingin mengungkapkan posisinya saat ini dengan menembak satupun dari mereka. Komunikator bergetar, diikuti bunyi bip pelan. Xia Feng mengambil komunikator di tangannya. Ini 001, ayo. 005 telah mengambil mangsanya, dan kita sudah siap. Suara Saimu terdengar. Bagus. Sekarang kita tinggal menunggu dia muncul. Selesai. Xia Feng menyimpan komunikatornya. Semuanya sudah siap, dan sekarang mereka tinggal menunggu Yemosha muncul. Tatapan Xia Feng beralih ke medan perang. Meskipun jaraknya ratusan meter, ia bisa melihat situasi di medan perang dengan jelas. Meskipun organisasi FA memiliki keterampilan tempur yang lebih tinggi, pasukan acak yang dipanggil oleh Ksatria Hospitaler memiliki keunggulan dalam jumlah dan persenjataan. Hanya dalam waktu singkat, organisasi FA yang baru saja menyerbu telah meninggalkan lebih dari selusin mayat dan mulai mundur dengan panik. Yemosha tidak pernah muncul. Xia Feng mengerutkan kening. Gadis itu mungkin sama sepertiku sekarang, bersembunyi di sudut tersembunyi, memata-matai medan perang, mencariku, lalu mencoba menyerangku. Atau mungkin dia punya rencana lain yang bahkan tidak bisa kutebak? Sambil mengamati medan perang, pikiran Xia Feng berpacu, menganalisis motif, rencana, dan kemungkinan tempat persembunyian Yamosa. Tiba-tiba, seorang ksatria hospitaler tertembak di kepala. Peluru itu meledakkan seluruh kepalanya, hanya menyisakan bibir di pangkal lehernya. Kematian yang mengerikan. Itu bukan peluru senapan, melainkan peluru senapan runduk antimaterial. Xia Feng kemudian mengalihkan pandangannya ke atas lereng bukit. Vegetasi yang lebat menutupi lereng, dan penglihatannya tak mampu menembus puncak pohon yang tertutup salju tebal. Lebih tinggi, di dekat puncak, tak ada vegetasi, hanya tebing dan tebing terjal, beberapa tertutup salju, sehingga hampir mustahil untuk didaki. Xia Feng mengacungkan jempol ke arah puncak, pikirannya dengan cepat menghitung hasilnya. Saat ini ia berada sekitar 4.500 meter dari puncak. Jarak ini melebihi jangkauan maksimum senapan runduk XL-2500 yang dimodifikasi sendiri. XL-2500 adalah senapan runduk terbaik di dunia, hanya sedikit yang mampu menandingi performanya. Namun, ini tidak menjamin bahwa senapan ini adalah senapan runduk jarak jauh terjauh di dunia. Senapan runduk antimaterial memiliki jangkauan lebih dari 3.000 atau bahkan 4.000 meter. Senapan runduk jarak jauh 14,9 SOP Amerika saat ini memiliki jangkauan yang mencengangkan, yaitu 5.000 meter. Kalibernya 14,9 mm yang mencengangkan, dan pelurunya dapat mempertahankan kecepatan supersonik bahkan pada jarak 5.000 meter. Pikiran Xia Feng berpacu. Mungkinkah Yemosha memiliki salah satu senapan runduk jarak jauh 14,9 SOP Amerika terbaru ini? Dia bersembunyi di luar jangkauanku dan menembaki pasukan hospitaler? Kemungkinan ini bukan tidak mungkin, melainkan sangat nyata. Yemosha telah melawannya berkali-kali sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa hebatnya keahlian menembak Yemosha? Cara teraman untuk melawannya adalah dengan tetap berada di luar jangkauan senapan runduk XL-2500-nya. Untuk mencapai hal ini, senapan runduk jarak jauh dengan jangkauan lebih dari 4, bahkan 5.000 meter sangatlah penting. Saat ia sedang menganalisis kemungkinan ini, tiba-tiba terdengar suara dentuman teredam dari puncak gunung. 2 detik kemudian, sebuah granat meledak di tengah pasukan hospitaler yang menyerbu, menghamburkan beberapa tentara dan personel bersenjata. Ia tidak hanya memiliki senapan runduk jarak jauh tetapi juga peluncur granat yang dirancang khusus. Ditembakkan dari puncak gunung,
Granat tersebut bergerak dalam lintasan parabola, dengan mudah mencapai target di kaki gunung. Pandangan Xia Feng beralih ke atas, dengan cepat mengunci ke suatu lokasi. Itu adalah titik tertinggi gunung, sekitar 4.500 meter dari posisinya saat ini, batas jangkauan visual mata kirinya. Ia bisa melihatnya, tetapi tidak jelas. Pandangannya menyapu puncak, lalu kembali, mengunci ke suatu target. Itu adalah sepetak salju yang menutupi bebatuan, tetapi jelas itu bukan salju, melainkan pakaian kamuflase salju. Karena bebatuan itu berada di titik tertinggi gunung, angin bertiup hampir terus-menerus, sehingga hanya menyisakan sedikit peluang bagi salju untuk menutupinya. Terlebih lagi, area itu sangat luas. Sementara area lainnya tertutup batu coklat, titik itu tertutup salju tanda jelas adanya sesuatu yang tidak biasa. Kemudian, ia melihat senapan runduk menyembul dari balik seragam kamuflasenya. Panjangnya setidaknya 2 meter, dengan laras yang luar biasa panjang. Itu memang senapan runduk jarak jauh 14,9 sop yang ia prediksi. Ia tidak melihat wajah Yemosha, tetapi ia yakin tumpukan salju yang menutupi batu itu adalah Yemosha. Yemosha akhirnya muncul, tetapi Xia Feng khawatir. Ia berada di luar jangkauan senapan runduk XL2500, sehingga mustahil baginya untuk menembaknya dari posisi ini. Namun, ia bisa menggunakan senapan runduk jarak jauh 14,9 sopnya untuk menembaknya, atau bahkan menggunakan granat untuk meledakannya. Ia diam-diam berterima kasih pada dirinya sendiri karena tidak menembak wanita itu. Jika tidak, posisinya pasti akan terbongkar. Dengan kekuatan senapan runduk jarak jauh 14,9 sop di tangan Yemosha, ia dan pohon di depannya pasti sudah hancur lebur oleh amunisi khusus itu. Kau menembak para ksatria hospitaler. Apa kau mencoba memancingku untuk bertindak? Atau kau hanya mencoba melemahkan efektivitas tempur para ksatria hospitaler? Apapun motifmu, jika kau berani menunjukkan diri, kau akan mati. Xia Feng tak ragu sesaat sebelum meluncur turun dari pohon. Boom! Sebuah granat meledak di tengah kerumunan di medan perang. Kaki seorang tentara bayaran putus, dan perut seorang ksatria hospitaler terkoyak pecahan peluru. Isi perutnya bocor keluar. Sialan! Kata Rosa dengan marah, aku sama sekali tidak bisa melihat penembak jitu itu. Dia menggunakan senapan runduk antimaterial. Pasti Yemosha. Terdengar suara Giovanna, dia berada di tempat tinggi dan di luar jangkauan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apa kau masih ingin orang-orang kita terus menyerang? Teresa berkata dengan cemas, kita sudah kehilangan banyak orang. Kalau terus begini, aku khawatir kita semua akan mati di sini. Kemana perginya si brengsek Xia Feng itu? Dia penembak jitu terkuat di pihak kita, tapi dia malah kabur. Teresa menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, kalau aku bisa selamat, aku pasti akan mematahkan lehernya. Bom! Sebuah granat meledak lagi, membuat seorang ksatria hospitaler terlempar. Kakinya membentuk parabola di udara sebelum menghantam kepala Teresa, yang berteriak hendak mematahkan leher Xia Feng. Darah mengotori wajahnya, dan separuh terpedul pria itu terlihat. Ah, Teresa panik. Semuanya, berlindung. Perintah Giovanna akhirnya. Tunggu perintahku. Ksatria hospitaler menghentikan serangan mereka, dan pasukan khusus memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur kembali ke lereng bukit. Pertempuran sebelumnya telah membuat mereka kehilangan separuh pasukan, dan ksatria hospitaler juga kehilangan separuh pasukan mereka. Dari segi kerugian, serangan hospitaler bisa dibilang gagal. Pada saat yang sama, sesosok tubuh berlari menuju lereng gunung, hanya bersenjatakan senapan runduk XL2500, pistol Viper, dan pedang. Ia telah membuang sebagian besar perlengkapannya demi kecepatan. Aku melihat Yemosha di puncak gunung ini. Dia bersenjata senapan runduk jarak jauh 14,9 sop dan peluncur granat. Hati-hati, aku naik duluan. Begitu ia selesai berbicara, Xia Feng tiba-tiba mempercepat langkahnya. Sosoknya seperti caetah yang sedang berburu. Sasarannya muncul, perburuan dimulai. Tembakan mereda, dan hutan kembali tenang. Ksatria hospitaler tidak berani melancarkan serangan gegabah, dan anggota FA juga tidak berani menyerang posisi hospitaler. Jumlah mereka terlalu sedikit. Pertempuran sengit telah berakhir, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu. Keheningan singkat itu juga membuat hutan terasa mencekam. Bau darah tercium oleh angin, menciptakan suasana tegang dan mencekam. Di puncak gunung, Yemosha terbaring tak bergerak di bebatuan, angin dingin menerpa telinganya. Meskipun ia mengenakan pakaian salju dan kamuflase untuk menahan angin, suhu di puncak terlalu rendah, membuatnya merasa tak tertahankan. Meski tangan dan kakinya membeku, ia bertahan, matanya terus-menerus mengamati area berbentuk kipas hampir 180 derajat di depannya. Namun, ini hanya area terdekat. Di luar jangkauan penglihatan normal, ia membutuhkan bantuan teropong penembak jitu. Ia tidak memiliki mata Xia Feng, tetapi ia memiliki pengalaman yang luar biasa. Namun, pengalaman tidak dapat menutupi kekurangan penglihatannya. Sampai sekarang, ia belum melihat Xia Feng. Keluar,
Biarkan aku menembak kakimu dan membawamu kembali. Tidakkah kau ingin membunuhku? Keluar, bunuh aku, gumamnya dalam hati, menggunakan metode ini untuk meredakan tekanan pada tubuh dan pikirannya. Menghadapi musuh seperti Xia Feng akan sangat menegangkan bagi siapapun, dan ia pun demikian. Tiba-tiba, sebuah tembakan terdengar dari hutan di sebelah kiri. Seorang pria bersenjata di posisi FA telah tersungkur ke tanah. Pria malang itu baru saja menjulurkan kepalanya untuk mengamati situasi di bawah ketika sebuah peluru meledakkan kepalanya. Bang, bang, bang. Suara tembakan terdengar dari posisi FA. Belasan pria bersenjata yang selamat mengangkat senjata mereka dan muncul dari balik perlindungan dan rintangan, menembak membabi buta ke kaki gunung. Mereka yakin tembakan dingin itu dilakukan oleh ksatria hospitaler. Saat tembakan terdengar, pandangan Yemosha bergeser ke kiri. Melalui teropong senapan runduk jarak jauh 14-9 sop miliknya, ia segera melihat sosok yang bergerak cepat. Sosok itu sangat cepat, dan mengenakan tudung putih, wajahnya tak terlihat. Detik berikutnya setelah melihat sosok itu, Yemosha telah menyesuaikan moncong senjatanya dan melepaskan tembakan ke arah 10 meter di depan sosok itu. Namun, tepat saat ia menembak, sebelum peluru melesat ke sasaran, sosok itu tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan. Baru setelah ia berlari 10 meter, peluru itu melesat melewati sasaran dan mengenai pohon pinus konifer setebal mangkuk. Kerak! Dengan suara retakan yang keras, pohon konifer setebal mangkuk itu patah, mahkotanya yang besar jatuh ke tanah bersalju. Apakah itu dia? Yemosha membuat kesimpulan sementara, tetapi ia tidak yakin. Meskipun sosok itu cepat, ia masih kalah dengan Xia Feng yang ia ingat. Dan, dengan kelicikan Xia Feng, mengapa ia mengambil risiko seperti itu? Menembak penembak jitu rendahan dan menjadikan dirinya sasaran? Tepat ketika ia mulai bertanya-tanya, suara tembakan lain terdengar dari sisi kiri hutan. Yemosha mengarahkan teropong penembak jitunya ke arah itu dan dengan cepat melihat sosok lain yang berlari cepat. Sosok ini sama cepatnya dengan yang sebelumnya, dan gerakannya sangat lincah, tidak pernah berlari dalam garis lurus selama lebih dari 3 detik. Lintasan seperti itu membuatnya mustahil baginya, seorang penembak jitu yang berada ribuan meter jauhnya, untuk menembak. Tapi ia tetap menembak. Fakta bahwa seseorang berada dalam jangkauannya, menembaknya sambil bergerak dengan kecepatan tinggi, merupakan provokasi yang tak tertahankan. Bang! Senapan penembak jitu jarak jauh 14-9 sop melepaskan raungan yang memekakan telinga. Sebuah peluru yang dirancang khusus meledak, mengenai pohon besar di dekat sasaran kedua 2 detik kemudian. Meskipun meleset dari sasaran kedua, taji yang berterbangan dari batang pohon menembus tubuh pria itu, menjatuhkannya ke tanah. Mencari kematian, Yemosha meraih peluncur granat di dekatnya dan, hampir tanpa berpikir 2 kali, menembakkan pelatuknya. Bang! Sebuah granat melesat membentuk parabola di langit sebelum jatuh tepat di atas kepala sasaran kedua. Sasaran kedua tiba-tiba berguling di tanah, dengan cepat membersihkan tanah tempat ia jatuh. Boom! Granat itu meledak, menyemburkan api dan asap mengepul ke awan. Batu, lumpur, dan pecahan peluru berterbangan ke segala arah. Bang! 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 Tembakan terdengar, masih di sebelah kiri. Sasaran ketiga, keempat, dan kelima muncul satu demi satu seorang perempuan dan 2 laki-laki. Masing-masing mengenakan tudung putih agar mudah bergerak di salju. Wajah mereka tak terlihat. Ketiga sasaran itu bergerak dengan kecepatan tinggi, menembaki camp FA sambil berlari. Ketiganya dipersenjatai senapan serbu gale. Di tengah deru tembakan, 2 anggota FA lainnya tersungkur ke tanah. Dibandingkan dengan kelima orang ini, perbedaan antara penembak FA dan kelima orang ini bagaikan perbedaan antara seorang prajurit cadangan dan prajurit pasukan khusus profesional. Anak buah Xia Changhe. Xia Feng pasti ada di antara mereka. Kau bermimpi bisa berada dalam jangkauan senapan runduk XL2500 dengan cara ini. Mata Yemosha hampir berkobar. Yemosha menurunkan peluncur granatnya dan mengambil remote control. Senyum sinis tersungging di bibirnya, lalu ia menekan tombol merah. Boom! 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 Sebuah ledakan dahsyat meletus, kepulan api dan asap tebal mengepul dari udara, dan pepohonan tumbang ke tanah. Suaranya seperti selusin meriam yang membombardir area tersebut. Di kaki gunung, di kamp hospitaler, wajah-wajah tercengang memenuhi udara. Mereka yang masih bisa bernapas bersyukur karena tidak terburu-buru mendaki hutan. Hutan di sebelah kiri adalah yang paling datar dan merupakan cara paling ideal untuk mendaki gunung. Siapa yang melawan FA di hutan sana? Giovanna menatap hutan di lereng bukit di sebelah kirinya, raut wajah heran. Selain cahaya api dan asap tebal, ia tak melihat siapapun. Mungkinkah orang itu? Tanya Rosa. Maksudmu Xia Feng? Tanya Stella. Siapa lagi selain dia? Teresa mendengus. Orang itu meninggalkan kita di sini dan menyelinap ke kiri. Dia mungkin berencana menyerang FA dan Yemosha, tapi sayangnya dia pantas mendapatkannya. Apakah dia akan mati? Tanya Giovanna. Hal ini membungkam.
keempat wanita itu. Xia Feng memang telah membuat mereka kesal untuk sementara waktu. Banyak dari mereka ingin menghajarnya, tetapi tak satu pun dari mereka benar-benar menginginkannya mati. Bahkan Stella, yang telah dilecehkan Xia Feng dengan jari-jarinya, tidak memiliki keinginan seperti itu. Dan dari sudut pandang kepentingan ksatria hospitaler, mereka sama sekali tidak ingin Xia Feng dibunuh oleh FA. Haruskah kita mendukungnya? Tanya Rosa. Giovanna tampak ragu-ragu. Mendukung Xia Feng berarti menghadapi serangan dari posisi ujung tombak pasukan khusus, serta serangan dari Emosha yang lebih tinggi. Begitu masuk ke dalam hutan, siapa yang bisa memastikan ia akan keluar hidup-hidup? Tepat saat Giovanna ragu-ragu, tembakan tiba-tiba terdengar dari hutan di sebelah kirinya. Dia masih hidup. Seru Giovanna bersemangat, ayo kita kurangi tekanan padanya dan serang posisi ujung tombak pasukan khusus. Pasukan hospitaler melancarkan serangan lagi. Situasi dengan cepat memanas. Posisi ujung tombak pasukan khusus, yang sudah diserang dari hutan di sebelah kiri mereka, kini menghadapi serangan langsung dari kaki gunung. Karena kekurangan pasukan dan persenjataan, mereka terjerumus ke dalam situasi yang menyedihkan. Pasukan terus berjatuhan dalam genangan darah, dan serangan balik mereka tanpa arah dan tidak efektif. Di puncak gunung, mata Yemosha terbelalak, raut wajahnya tampak terkejut. Lereng gunung di sebelah kirinya dipenuhi ranjau, ia telah menyiapkan ranjau untuk pasukan hospitaler. Ia baru saja meledakkan ranjau, tetapi kelima pria itu masih hidup. Setelah ledakan mereda, mereka melanjutkan aktivitas mereka di hutan di sebelah kiri. Mereka maju dengan mantap menuju puncak gunung, sementara pasukannya menyusut di bawah pukulan cepat dan dahsyat dari kelima pria itu, membuat mereka nyaris tak mampu menahan serangan pasukan hospitaler. Sialan, dia pasti ada di antara mereka. Tanpa komandonya, bagaimana mungkin orang-orang itu bisa lolos? Suara Yemosha sedingin embusan salju. Ia adalah pembunuh bayaran andalan FA, dan ia menunjukkan sedikit emosi saat membunuh. Tapi ini hanya berlaku saat menghadapi Xia Feng. Bang! Senapan runduk jarak jauh 14-9 sok bergetar, dan sebuah peluru yang dirancang khusus meletus. Pertempuran berlanjut seperti ini, tak berakhir sampai semua anggota musuh terbunuh. Bagi Yemosha, kelima pria di sebelah kiri itu seperti lalat yang mengganggu, berterbangan masuk dan keluar dari pandangannya, namun menepis mereka terbukti sulit. Ia menyesal memilih jarak sejauh itu. Seandainya dia lebih dekat, pelurunya tak akan membutuhkan waktu tempuh sebanyak itu, dan dia pasti sudah menghabisi kelima pria itu sejak lama. 10 menit telah berlalu. Tiba-tiba, Yemosha berhenti menembak, ekspresinya membeku. Meskipun kelima pria itu maju dengan kecepatan yang luar biasa, rute memutar mereka jauh melampaui jalur mereka. Mereka telah berhadapan dengannya begitu lama, namun mereka bahkan belum melewati posisi FA. Kemunculan mereka yang tiba-tiba tentu saja menjadikan mereka targetnya, tetapi ada kemungkinan lain mereka sengaja menjadi targetnya. Sebuah pengalih perhatian. Angin dingin bersiul, satu-satunya suara di puncak gunung. Telinga Yemosha berkedut, seolah teredam angin, dan seluruh dunia di puncak menjadi sunyi. Begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar jarum jatuh. Krek! Suara renyah. Itu adalah suara kaki yang jatuh ke salju. Hampir tak terdengar, tetapi bagi Yemosha itu seperti kilatan petir yang merobek malam yang sunyi. Pada saat itu, Yemosha tiba-tiba berguling menjauh di bebatuan. Tubuhnya menghadap langit, pistol besarnya yang dimodifikasi diarahkan ke arah suara itu. Boom! Tembakan, batu pecah, serpihannya berterbangan di mana-mana. Tak ada siapapun di sana, hanya batu seukuran kepalan tangan yang entah bagaimana berhasil naik. Namun, pemandangan batu itu membuat jantung Yemosha berdebar kencang. Saat itu juga, ketakutan dan keputusasaan, bagaikan seberkas cahaya yang menembus kegelapan fajar, tiba-tiba menembus seluruh dunianya. Bang! Gunshots, gigi darah berceceran. Pistol itu bukan milik Yemosha. Darah itu milik Yemosha. Sebuah peluru, yang ditembakkan dari senapan runduk, mengenai telapak tangan kanannya, memutuskan jari tengah dan telunjuknya serta sepertiga telapak tangannya. Pistol yang dimodifikasi itu jatuh ke tanah. Yemosha melompat dari tanah, meraih pistol itu dengan tangan kirinya. Gerakannya masih begitu lincah sehingga ia tampak tidak terluka. Bang! 2 tembakan terdengar. Satu peluru mengenai pistol yang dimodifikasi, yang jatuh di atas batu, dan yang lainnya mengenai betis kanan Yemosha. Yemosha terhuyung mundur, melirik ke kanan. Wajah yang familiar menarik perhatiannya, dan hatinya mencelos, putus asa. Xia Feng muncul dari balik batu, senapan runduk XL2500 di satu tangan dan pistol Viper di tangan lainnya. Wajahnya tanpa ekspresi, seperti batu coklat di bawah kaki Yemosha, dingin dan keras. Ia maju ke arah Yemosha, auranya semakin kuat di setiap langkah. Yemosha menyeret kaki kanannya yang terluka ke arah senapan runduk jarak jauh 14-9 sok, tetapi ia tidak meraihnya, melainkan peluncur granat di sampingnya. Jika ia bisa meraih peluncur granat itu, ia tidak perlu membidik Xia Feng.
Satu tembakan dari tanah di antara mereka akan membunuhnya. Senyum tiba-tiba tersungging di bibir Xia Feng. Ia mengangkat tangan kirinya sedikit, dan sebuah peluru dari pistol Viper melesat keluar, mengenai peluncur granat dan menjatuhkannya dari batu. Silakan. Yemosa tampak tenang. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Kau lupa apa yang kukatakan. Yemosha menatap Xia Feng dengan dingin. Kubilang aku akan memotongmu sepotong demi sepotong dan memberimu makan anjing. Tidak ada anjing di sini, tapi ada pisau. Ia membuang senapan runduk XL2500 dan perlahan menghunus pedangnya. Kau masih pria sejati. Ayo. Yemosha menghunus pedangnya dengan tangan kiri dan meraung ke arah Xia Feng. Kemari dan bunuh aku. Bunuh aku dengan pisau. Xia Feng tak bergerak, berkata dengan tenang, kau ingin melawanku dengan pisau? Yemosha tertegun sejenak. Bang! Sebuah tembakan terdengar, dan sebuah peluru mengenai lengan kiri Yemosha. Pedang Yemosha jatuh ke tanah. Aku hanya ingin membunuhmu, bukan melawanmu dengan pisau. Aku punya pistol, tapi aku tidak menggunakannya. Apa aku bodoh? Kata Xia Feng. Setelah selesai berbicara, ia menembak lagi, mengenai lutut kiri Yemosha. Yemosha jatuh ke tanah, tetapi tidak bersuara. Ia menatap Xia Feng dengan dingin, matanya dipenuhi kebencian dan amarah. Penampilanmu memang menakutkan, tapi apa gunanya? Xia Feng mengembalikan pistol Vipernya ke sarungnya dan mendekati Yemosha dengan pisau di tangan. Yemosha menopang dirinya dengan siku dan berjuang merangkak ke tepi batu. Di bawah batu itu terbentang tebing setinggi ratusan meter. Cara termudah untuk mengakhiri hidupnya. 3 meter, 2 meter. Tetapi tepat ketika ia berada 1 meter dari tepi, salah satu kakinya terjepit, mencegahnya bergerak bahkan 1 inci pun. Xia Feng meraih kaki Yemosha dan menyeretnya kembali. Darah Yemosha mengalir di bebatuan dan salju. Xia Feng berhenti di salju dan menggulingkannya dengan kakinya. Beri aku kematian yang cepat. Kata Yemosha dingin, wajahnya masih tanpa rasa takut. Xia Feng berjongkok dan menekankan pedangnya ke leher Yemosha. Bukannya tidak mungkin. Aku bisa memutuskan arteri karotismu sekaligus. Kau akan kehabisan darah dalam 90 detik. Ini kematian tanpa rasa sakit. Tapi sebagai gantinya, kau harus memberitahuku di mana markas FA. Katakan padaku, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Hahaha. Yemosha tiba-tiba tertawa, tawa dan ekspresinya memancarkan aura mengerikan. Xia Feng menghujamkan pedangnya ke paha Yemosha. Semakin dalam. Darah mengalir dari celah antara pedang dan daging, menodai salju hingga merah. Huf, slurp. Rasa sakit yang hebat membuat jantung Yemosha berdebar kencang. Detak jantungnya semakin cepat, napasnya memburu. Namun, ia tidak berteriak. Rasa takut mungkin ada di hatinya, tetapi tak terlihat di wajahnya, di matanya. Xia Feng menusukkan pedangnya sepertiga ke paha Yemosha. Ia berkata dengan dingin, kau di sini, menanggung siksaan ini. Apa yang bisa dilakukan Eva untukmu? Kau tidak setia, dan kau tidak perlu menyimpan rahasia apapun untuk mereka. Katakan di mana markas Eva, dan aku akan membunuhmu. Kau benar-benar akan mencabik-cabikku? Nada suara Yemosha dipenuhi dengan perlawanan. Xia Feng menghujamkan pedangnya sepenuhnya ke paha Yemosha. Tubuh Yemosha gemetar, mulutnya terbuka lebar, terengah-engah. Katakan padaku, teriak Xia Feng padanya. Itu di neraka. Cari saja di sana. Yemosha terkekeh muram. Kau bilang akan memotong-motongku sepotong demi sepotong. Aku di sini, pergilah. Xia Feng menghunus pedangnya dan menusukkannya ke perut Yemosha. Namun, tepat saat pedang itu hendak menembus perut Yemosha, ia berhenti. Kau tidak sekejam itu. Kau tidak mungkin melakukannya. Jika kau memotong-motongku sampai mati sepotong demi sepotong, kau tidak akan pernah melupakan perbuatanmu. Aku akan menjadi mimpi burukmu, muncul dalam mimpimu setiap malam. Apa kau mau menghabiskan sisa hidupmu seperti itu? Xia Feng terdiam. Ia memang bilang akan memotong-motong Yemosha sepotong demi sepotong dan menjadikannya makanan anjing. Tetapi ketika harus melakukannya, ia tidak sanggup melakukannya. Ini bukan belas kasihan dari pihak Yemosha, tetapi tindakan seperti itu sudah melewati batas kemanusiaan, perilaku seorang cabul. Jika ia melakukan itu, ia pasti akan dihantui olehnya seumur hidup, dan Yemosha akan benar-benar menjadi mimpi buruknya. Hahaha. Yemosha mencibir. Kau tidak bisa melakukan itu. Kau menembakku 3 kali dan menusukku sekali. Aku berdarah deras, dan kalau terus begini, aku tidak akan hidup lama. Kalau kau mau melakukan itu, kau harus cepat. Kau tahu, saat aku memenggal kepala Amanda dan Park Tae-yong, mata mereka masih melotot padaku. Apa kau tidak ingin balas dendam? Ayo, tebas aku dengan pisaumu, ayo. Namun, bahkan saat Yemosha meraung, Xia Feng tetap tenang. Ia berdiri dan tersenyum. Kau masih saja mempermainkanku sampai mati. Kau cukup jago. Kau benar, aku bukan tipe orang yang suka melakukan hal seperti itu,
Tapi aku tidak ingin membunuhmu dengan cepat. Bagaimana menurutmu? Ye Mosha menatap Xia Feng dengan dingin. Xia Feng menyarungkan pedangnya. Kau ingin aku mati di sini? Bermimpilah. Xia Feng tiba-tiba membuka resleting celananya, menyiramkan air panas ke wajah Ye Mosha. Air panas itu menghantam wajah Ye Mosha, meresap ke lubang hidung dan mulutnya. Ia mencoba menghindar, tetapi kemanapun ia menggerakkan kepalanya, air panas itu mengikutinya, seperti rudal yang mengunci sasarannya. Tak ada jalan keluar. Xia Feng butuh 1 menit penuh untuk menghabiskan air panasnya. Ia menggigil dan bergegas. Ye Mosha, kepalanya basah kuyup, memelototi Xia Feng, matanya berkobar-kobar. Harga dirinya, kejayaannya, telah padam oleh air kencing Xia Feng. Dan ia, menghadapi seorang pria yang mengencinginya, hanya bisa menyaksikan tanpa daya, tak mampu berbuat apa-apa. Kemarahan, kebencian, dendam, dan emosi negatif lainnya tiba-tiba melonjak dalam dirinya, menyiksanya dan membuatnya kesakitan. Xia Feng menginjak dadanya, dan area dadanya yang bulat langsung rata di bawah kakinya. Kau pikir aku takkan bisa menemukan markas FA kalau kau tak memberitahuku? Para pengikut Ksatria Hospitaler tersebar di seluruh dunia. Mereka punya sistem intelijen sendiri. Mereka akan segera menemukan markasmu untukku. Kau pikir aku akan melakukannya? Pah! Ye Mosha mengangkat lehernya dan meludahkan darah ke arah Xia Feng. Xia Feng tidak bergeming. Ia berkata dengan tenang, begitu kita menemukannya, lebih banyak tentara bayaran, pembunuh bayaran, dan anggota kelompok bersenjata akan pergi ke sana. Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun sendiri. Aku bisa melenyapkan FA dari muka bumi. Kau bermimpi. Bahkan CIA pun tidak bisa melakukannya. Dan kau bisa melakukannya? Jika Amerika Serikat benar-benar ingin menghancurkanmu, apakah kau masih ada? Amerika membutuhkan orang-orang sepertimu untuk berbuat jahat. Kalau tidak, dunia akan damai. Dan apa gunanya polisi dunia? Al-Qaeda di masa lalu, dan isi sekarang, mana yang tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat? Bukannya CIA tidak bisa melakukannya, tetapi mereka hanya tidak ingin menghancurkanmu. Aku bersedia melakukan apa yang CIA tidak mau lakukan. Sayang sekali kau tidak akan melihatnya, kata Xia Feng. Senyum sinis muncul di bibir Ye Mosha. Kau akan mati. Xia Feng berkata dengan nada meremehkan, haha. Kau telah memburu ayahku selama bertahun-tahun, dan ayahku masih hidup dan sehat. Dengan kekuatanmu, apakah kau masih berharap organisasi FA akan membalaskan dendammu? Ye Mosha mengalihkan pandangannya dari Xia Feng. Ia menatap langit, dan kepingan salju menari-nari di hadapannya. Ia menunggu saat terakhirnya tiba. Xia Feng berjongkok dan melepas pakaiannya. Ye Mosha tiba-tiba menjadi gugup. Apa yang akan kau lakukan? Xia Feng tidak berkata apa-apa. Ia merobek bra Ye Mosha, memperlihatkan dagingnya yang putih seputih salju dan menggairahkan. Hahaha. Ye Mosha tertawa terbahak-bahak lagi. Kau mau tidur denganku? Ayo, ayo. Xia Feng merobek bra Ye Mosha dan membalut lukanya dengan kain. Semuanya. Apa maumu? Xia Feng akhirnya bicara. Kau terlalu kotor. Hanya pria yang lebih kotor yang mau tidur denganmu. Aku akan membalut lukamu untuk mengulur waktu. Para tentara bayaran dan anggota kelompok bersenjata di bawah gunung itu pasti akan menyukaimu. Aku akan menyerahkanmu kepada mereka. Siapapun yang tidur denganmu akan mendapatkan 500. Aku akan lihat berapa banyak yang bisa mereka dapatkan dariku. Wajah Ye Mosha memucat. Ketakutan yang selama ini ia pendam akhirnya muncul dari hatinya dan bersinar di matanya. Xia Feng menyeretnya menuruni tangga, sambil tertawa berkata, aku ingin tahu apakah orang-orang tak berperi kemanusiaan itu akan mengambil tubuhmu. Lagi pula, 500 itu uang yang banyak. Ah, Ye Mosha meraung. Tangisanmu tak berguna. Aku akan membalasmu 10 kali lipat atas apa yang kau lakukan pada Amanda dan Park Tae-yong. Bagaimana kalau kau beritahu aku di mana markas FA, dan aku masih bisa memberimu kematian cepat? Kata Xia Feng, menyeret Ye Mosha melewati batu. Namun saat itu, Ye Mosha tiba-tiba terbanting kepalanya ke tepi batu. Bunyi keras, darah menyembur dari dahinya, dan kepalanya terkulai lemas. Xia Feng kembali menatap Ye Mosha. Dahinya cekung, dan darah mengucur deras. Darah juga terus mengalir dari mulut dan hidungnya. Ia sudah mati. Sialan, kau benar-benar kejam, desah Xia Feng sedih, menjatuhkan kaki Ye Mosha. Di lereng gunung, Gray dan Russo bersaudara memimpin sekelompok besar pria bersenjata memanjat. Di belakang mereka tergeletak mayat-mayat anggota FA. Gray dan Russo bersaudara memimpin pasukan mereka ke puncak gunung. Puncak gunung itu sunyi. Tubuh Ye Mosha terkapar tak bergerak di salju. Hamparan putih luas terlihat dari dadanya yang terbuka. Setelah kehilangan begitu banyak darah, dagingnya yang penuh terkulai lemas, kehilangan cahaya lembut kemerahan yang dimilikinya semasa hidup, sebuah pemandangan yang tak lagi indah. Namun,
Hal ini pun tak menyurutkan minat para tentara bayaran dan pria bersenjata. Ada yang menginjak-injak area dadanya, ada yang menusuknya di titik itu dengan senjata, ada yang membakar wajahnya dengan puntung rokok, dan ada pula yang menyiramnya dengan pistol air. Yamosa dan para FA telah menyebabkan begitu banyak penderitaan bagi mereka selama beberapa hari terakhir. Hati mereka bergejolak amarah, dan tubuhnya menjadi tempat bagi mereka untuk melampiaskan amarah. Gray dan Russo bersaudara, tak tahan melihat pemandangan itu, minggir. Mereka melihat jejak kaki di salju, beberapa mendaki gunung, beberapa pergi. Apakah itu dia? Panggil Rosa. Siapa lagi? Tanya Stella. Teresa berkata, dia membunuh Yamosha. Pertempuran sudah berakhir, jadi mengapa dia pergi? Baru saja, di hutan sebelah kiri, dia jelas tidak melawan Eva sendirian. Dia pasti mendapat bantuan, kata Giovanna. Dia menipu kita. Dia punya lebih dari 6 orang itu. Pantas saja dia tidak khawatir dengan kematian ke-6 orang itu. Ternyata dia punya tim rahasia. Stella tampak geram. Mungkinkah Arthur dan pasukan kita? Pikir Rosa, tetapi pikiran itu mengejutkannya, dan dia tidak berani berpikir lebih jauh. Mustahil, kata Giovanna. Orang-orang yang dipimpin Arthur adalah pasukan elit Ksatria Hospitaler kita. Kecuali tim rahasia Siafeng lebih besar, mustahil mereka berhasil. Tapi coba pikirkan. Dari saat kita memberitahu Siafeng tentang intelijen Siberia hingga saat dia memutuskan untuk pergi, itu hanya beberapa jam. Mustahil mengirim pasukan puluhan orang ke sini dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, kita datang bersamanya dengan pesawat angkut Rusia. Tidak ada personel bersenjata lain di pesawat itu. Terkadang memang seperti itu kita menebak kebenarannya. Tetapi kita tidak ingin mempercayainya. Dia membunuh Yamosha. Tapi kenapa dia kabur? Stella melihat ke bawah gunung, tapi dia tidak melihat Siafeng. Apa dia tahu kita akan menangkapnya? Tanya Rosa. Bagaimana mungkin? Kalau dia tahu kita akan menangkapnya, apa dia akan membawa kita ke Siberia? Tanya Giovanna. Lalu kenapa dia kabur sekarang? Tanya Teresa. Ya, kenapa dia kabur? Tanya Stella. Tak seorang pun tahu. Tuhan mungkin tahu, tapi dia tak pernah bicara. Apa yang kita lakukan sekarang? Rosa menatap Giovanna. Bawa anak buahmu dan cari dia. Aku akan menghubungi Panglima Besar. Giovanna berkata, kita butuh instruksi baru. Kalian ikut aku, kata Stella kepada orang-orang bersenjata yang sedang berunding. Orang-orang bersenjata itu mendekat, dan salah satu dari mereka berkata, mana hadiah kita? Aku membunuh 2 orang. Mana hadiah $1 juta? Tanya salah satu orang bersenjata itu. Keempat wanita itu terdiam. Lebih banyak tentara bayaran dan orang-orang bersenjata juga mendekat. Mana hadiah kita? Aku membunuh 1. Aku membunuh 3. Mana hadiah kita? Jangan bilang tidak ada uang. Uang. Mana uangnya? Sekelompok besar tentara bayaran, pria bersenjata dari kelompok bersenjata, dan pembunuh bayaran profesional mengepung keempat wanita itu. Keempat wanita itu baru saja berencana untuk memimpin orang-orang ini memburu Siafeng. Tetapi dalam sekejap, situasi berubah. Mereka bukan lagi menghadapi sekelompok anak-anak yang patuh, melainkan sekelompok penjahat kejam yang mengejar keuntungan. Mereka menjanjikan hadiah, dan orang-orang ini mempertaruhkan nyawa mereka. Sekarang saatnya membayar, tetapi para pemodal telah melarikan diri. Apa yang akan mereka berikan kepada orang-orang ini? Ksatria Hospitaler masih memiliki beberapa orang, tetapi itu tidak cukup. Mereka berdiri di belakang keempat wanita itu, masing-masing gugup. Tanpa uang, para nekat ini akan melakukan apa saja. Apa yang ingin kalian lakukan? Tanya Stella gugup. Seorang tentara bayaran tiba-tiba menekan senapan serbu blitznya ke dadanya. Sialan. Aku ingin hadiahku. Kalau kau tidak memberikannya, aku akan membunuhmu. Seorang ksatria hospitalier secara naluriah mengangkat senjatanya. Tetapi sedetik kemudian, puluhan senjata terangkat bersamaan, moncongnya mengarah ke beberapa ksatria hospitalier. Uang. Banyak saudara kita yang tewas saat mencoba mendapatkan uangmu. Kalau aku tidak melihat uang itu, kalian semua akan mati, kata seorang pemimpin tentara bayaran dengan dingin. Tunggu, jangan khawatir. Giovanna memaksakan senyum. Kau akan mendapatkan uangnya. Aku berjanji padamu demi kehormatan ksatria hospitalier. Siapa peduli dengan janjimu? Apa gunanya reputasi ksatria hospitaler MU itu? Beri aku uang. Sialan. Para pemuda ini mempermainkan kita. Bunuh mereka. Suasana menjadi kacau. Keempat wanita itu panik. Giovanna tak kuasa menahan diri untuk meraung dalam hati. Siafeng, persetan kau. Bukankah kau hanya ingin uang? Uangnya ada di Tuan Xia. Aku akan membawamu kepadanya, kata Stella. Ya, Tuan Xia akan membayarmu. Rosa setuju. Di mana Tuan Xia? Tanya pemimpin tentara bayaran itu. Dia. Stella tak mampu menyelesaikan kata-katanya. Di mana Siafeng?
Entahlah. Dia ada di kabin di kaki gunung. Ikut kami. Aku akan membawamu kepadanya. Dia akan membayarmu, kata Giovanna keras kepala. HMPH. Jangan bohongi kami, atau kau akan menangis. Tentara bayaran itu mendorong Giovanna dengan kasar. Bawa kami kepadanya. Para saudari Gray dan Russo tak kuasa menahan diri untuk bertukar pandang. Keempat wanita itu tampak siap menangis. Mereka telah menggali jebakan untuk Xia Feng, namun mereka masih terjebak di sana. Xia Feng, yang seharusnya berada di dalamnya, telah menghilang tanpa jejak. Saat sekelompok besar tentara bayaran dan pria bersenjata, membawa keempat wanita itu, menuruni gunung, Xia Feng, di hutan di kaki gunung, mengalihkan pandangannya dari puncak. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Pantas saja. Kalau kau tidak menipuku, kenapa aku menipumu? Bayarlah hadiah yang kau janjikan. Ia mendengar suara langkah kaki. Menatap ke arah suara itu, ia melihat 5 wajah Angumihan, Ardemutu, Yelena, Saimu, dan Alessio. Kelimanya penuh luka. Pakaian mereka compang-camping, rambut mereka acak-acakan, dan wajah mereka tak terawat. Mereka tampak kelelahan dan berantakan. Dalam pertempuran sebelumnya, jika bukan karena kelima orang ini yang menarik perhatian Yemosha dan kekuatan tempur FA, ia pasti kesulitan mencapai puncak dan membunuh Yemosha. Mereka sendirilah yang bertanggung jawab atas setengah dari kematian Yemosha. Apakah dia mati? Tanya Yelena. Keempat orang lainnya juga menatap Xia Feng, menunggu jawabannya. Dia sudah mati, kata Xia Feng. Sayang sekali aku tidak bisa membuatnya memberitahuku di mana markas FA. Yelena berkata, itu tidak mengejutkanku. Orang seperti dia tidak takut kau menyiksanya. Dia bahkan tidak takut mati. Jika dia menolak bicara, kau benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jangan bicarakan dia. Apa kalian semua baik-baik saja? Tanya Xia Feng khawatir. Kami baik-baik saja. Hanya luka ringan, kata Alessio. Aku senang kalian semua baik-baik saja. Ayo kita pergi dari sini, kata Xia Feng. Bagaimana dengan keempat wanita itu? Dan para tentara bayaran serta pria bersenjata itu? Haruskah kita bunuh mereka? Tanya Ardemutu. Xia Feng menggelengkan kepala. Biarkan mereka bertarung. Misi kita di Siberia sudah berakhir. Keempat wanita itu menjanjikan hadiah besar kepada para tentara bayaran dan pria bersenjata itu. Aku penasaran bagaimana mereka akan membayarnya, kata Saimu sambil tertawa sambil berjalan. Kurasa mereka harus membayar dengan tubuh mereka. Kuharap para tentara bayaran dan pria bersenjata itu menunjukkan belas kasihan, atau mereka akan hancur. Jika para wanita dari keluarga Gray dan Russo tidak bisa membayar hadiah yang dijanjikan, konsekuensinya akan mengerikan. Entah kenapa, Xia Feng merasa sedikit gelisah membayangkan mereka diperkosa. Rasanya seperti ia telah melakukan kesalahan dan hati nuraninya terguncang. Di mana Tsukino Anko sekarang? Xia Feng tidak ingin memikirkan para wanita Gray dan Russo. Rasa bersalahnya tak tertahankan. Dia ada di tempat aman kita, bersama Arthur, kata Yelena. Saimu mengeluarkan sebuah peralatan elektronik, meliriknya, dan berkata, kita sekitar 3 kilometer dari tempat itu. Dengan kecepatan seperti ini, kita akan sampai di sana dalam setengah jam. Kalau begitu, ayo pergi sekarang, kata Xia Feng. Mereka berenam menuju tempat aman. Yelena, yang berjalan di belakang, menggunakan ranting pohon pinus untuk membersihkan jejaknya di salju. Dengan turunnya salju, jejak apapun akan segera hilang. Saat itu, bahkan jika para wanita dari keluarga Gray dan Russo membujuk para tentara bayaran dan pria bersenjata untuk mengejar Xia Feng, mereka tidak akan ditemukan dimanapun. Setengah jam kemudian, keenamnya tiba di sebuah lembah. Di pintu masuk terdapat sebuah kabin pemburu. Saimu telah melihatnya di Google Maps dalam perjalanan mereka ke sana dan, berdasarkan titik pendaratan, mengidentifikasinya sebagai tempat perlindungan tim zodiak. Saat keenamnya mendekati kabin, Tsukino Anko melompat turun dari pohon. Ia mengenakan pakaian kamuflase salju, jadi tidak ada yang memperhatikannya saat itu. Seperti yang diharapkan dari seorang ninja Igaryu, keahliannya adalah sembunyi-sembunyi. Sudah selesai? Tsukino Anko bertanya. Xia Feng mengangguk pelan. Dia sudah meninggal. Arthur ada di dalam, kata Tsukino Kyoko. Tadi ada panggilan satelit dari Italia, tapi aku tidak menjawabnya. Ia melemparkan telepon satelit Arthur ke Xia Feng.